Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, rekan-rekan, sahabat-sahabat, jamaah majelis taklim perwiritan al-Barakah Pangkalan Kerinci. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan di rumah salah seorang anggota majelis taklim wirid yasin kita, yakni Bapak Samiran, dengan kondisi yang gerimis. Alhamdulillah tidak hujan. Selesai pembacaan surah yasin, tahlil dan doa kita lanjutkan dengan ceramah singkat agak 3 menit. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat pada malam hari ini pengingat bagi kita semua, judulnya adalah kerjaku ibadahku. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Hadis ini sangat populer dan kita sering mendengarkan ustaz menyampaikan tentang hadis tentang niat ini. Tapi apa penjabarannya dalam kehidupan kita? Sangat luas. Kita hari ini berkumpul dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, entah itu di kantor pemerintahan, desa dan lain sebagainya. Entah itu di Kementerian Agama, ada juga yang bekerja sebagai guru, ada juga sebagai pengusaha, sawit, walet dan lain sebagainya. Ada juga pengusaha mobil, ini malamnya kita di rumah dia. Nah, alhamdulillah. Jadi bagaimana supaya setiap pekerjaan kita itu tidak hanya bernilai bekerja, tapi ada nilai ibadahnya. Ternyata perbedaan itu terletak pada niatnya. Contoh kecil, ketika seorang pegawai pemerintah katakanlah tinggal atau bekerja di kantor pemerintahan, entah itu Pemda atau kecamatan atau desa. Ketika dia datang, lalu kemudian dia berpikir dalam hati, yang penting saya datang, pekerjaan selesai. Maka ini hanya sekedar kerja saja, tidak ada nilai ibadahnya. Tapi begitu dia hadir, membantu orang, niatnya, selain saya berharap dari pekerjaan saya ini beroleh gaji, tapi saya juga berniat ingin membantu orang, tidak ingin menyusahkan orang, dan dari gaji itu saya ingin menafkahi anak dan istri saya. Maka pekerjaannya sebagai aparatur pemerintah itu bernilai ibadah. Seorang tukang gigi, ketika dia bekerja cabut gigi orang atau tampal gigi orang, hanya berharap pokoknya pekerjaan selesai saya dapat duit dari menambal gigi tadi. Maka tambal giginya itu tidak ada nilai ibadahnya, hanya nilai pekerjaan, artinya gigi orang selesai dia dapat duit. Tapi ketika dia katakan dalam hatinya, selain saya juga berharap dari gigi orang yang ompong ini saya tambal, saya berharap juga orang ini bisa kembali tersenyum di hadapan orang banyak karena saya bantu. Maka pekerjaan tukang giginya menjadi ibadah. Begitu juga dengan yang lain-lain. Banyak di antara kita dengan latar belakang profesi. Intinya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bukan hanya semata-mata berharap ada cuan masuk dari usaha kita, entah walet, entah sawit. Tapi ada niat biar orang lain bisa bekerja di tempat saya, orang lain bisa menafkahi anak dan istrinya melalui rezekinya, melalui saya, dari Allah tapi melalui saya. Maka itu bernilai ibadah. Maka penting pekerjaan kita barangkali juga disampaikan kepada istri-istri kita di rumah ketika mereka bersusah payah memasak, mencuci dan lain sebagainya. Ketika dia lakukan itu hanya karena tanggung jawabnya, pokok pekerjaan selesai, maka itu tidak bernilai ibadah, tapi hanya sebatas kewajibannya saja. Tapi ketika dia niatkan, mudah-mudahan dengan apa yang saya masak ini suami saya betah di rumah, makannya banyak, makannya lahap, maka apa yang dimasakkan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah menjadi pembeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana niatnya. Innallaha musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.